Untuk hari ini kita bakal lanjut ya teman-teman ya ke pertemuan yang ke ini ya bahasa Inggris ketiga ya. Jadi harusnya teman-teman udah mengerjakan latihannya. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk hari ini seperti tadi saya sampaikan itu tadi saya cek beberapa dari teman-teman udah pada ngerjain soalnya ya. Tapi soal hari ini mungkin kita perhatikan lebih banyak ke bacaan ya teman-teman ya. Jadi mungkin agak lebih tricky ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngelarin bisa dikasih jempol sih ya. Karena udah coba ngelakuinnya secara mandiri. Oke, nah untuk itu hari ini kita bakal coba langsung pembahasan aja ya. Coba kita bakal mulai dulu untuk yang bagian soalnya dulu sebentar. Nah ini teman-teman ya, kita bakal langsung bagi layarnya. Oke. Nah untuk soal yang pertama ya, mungkin dari yang kita mulai dari yang pertama aja teman-teman. Ini udah mungkin sebagian dari semua mungkin mikir kayak gini ya kayak ini panjang banget soalnya gitu ya. Nah tapi again ya teman-teman ya, kedepannya kalau yang ngerjain soal kayak gini.
itu nggak usah fokus dulu sama teksnya dulu ya, karena nanti bisa, untuk yang nggak biasa nanti bisa kayak hilang motivasi atau panik sendiri ya. Nah, makanya nanti di soal seperti ini ada baiknya yuk langsung ke pertanyaannya langsung. Oke, tapi mungkin saya mau kepoin dulu deh ya dari teman-teman yang udah ngerjain, kira-kira untuk soal pertama itu ngabisin berapa menit gitu ya. Mungkin dari si ini dulu nih, dari si Muhammad Rifa. Muhammad Rifa, are you there? Muhammad Rifa ada? Ya, Muhammad Rifa Surya Pratama Ini ya. Mister, saya ada sedikit kendala, Mister, di suara Mister kecil di saya, Mister. Oh, Jadi saya mungkin oh sebentar ya. Kita coba dulu. Nah, oke, sekarang gimana Rifa? Udah lebih baik nggak Rifa? Atau masih kecil? kalau di saya masih kecil, Mister. Masih kecil ya. Coba kita Atau tes dulu saya ke coba lagi, Gilang deh. coba keluar, saya masuk lagi, Mister. Coba mana tahu kan dari sayanya ya kan. Nah, coba kita cek dari Gilang. Suara saya kekecilan nggak Gilang? Kurang jelas nggak? Atau gimana? Siap tidak, Mister. Udah kencang, agak kencangan. Oh, jelas ya. Nah, kalau dari Siap jelas. Aknaila, suara saya kedengeran jelas. Siap, denger kok, Mister. Oke, dengar ya. Berarti Riva boleh ya join dulu, leave dulu. Nanti join ulang nggak apa-apa ya. Nah, Ya. oke. Boleh ya, kita bakal lanjut dulu. Teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Nah, mungkin dari Aknaila dulu deh. Aknaila udah kelar ya ngerjain soal ini atau belum? Sudah, Mister. Mister izin nggak Udah on ya. cam ya? Masih di sekolah soalnya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini masih ini ya, you bisa ikutin kegiatan ya, bisa ngikutin Zoom Bisa, ya. bisa. Cuman nanti Oke, agak jarang-jarang on mic juga ya, Mister. oke, nggak apa-apa. Oke, Nah, ini kan thank. you udah ngelarin belum untuk yang nomor satu? Udah kelarin semuanya belum? Naila, Sudah, sudah. udah ya. Untuk nomor satu kemarin you habisin berapa menit tuh jawabnya? Kalau saya sih baca dulu ya, Miss. Itu soalnya Hmm. agak bingung antara jawabannya itu antara A apa B gitu. Jadi Oke, dibaca-baca lagi gitu. berarti you baca baca pertanyaannya dulu ya. Iya, Oke oke ya. Nah, kalau gitu kita bakal coba ini dulu. Masuk dulu ya ke pertanyaan teman-teman. Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini mungkin ada dua kendala ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin teman-teman bakal apa namanya kebingungan dengan vocabulary-nya. Oke. Misalnya saya nggak tahu nih dia ngomongin apa gitu. Yang kedua, teman-teman mungkin akan kesulitan melihat panjang bacaannya. Itu ya teman-teman ya. Kendala yang paling sering dihadapi peserta di saat harus berhadapan dengan teks-teks panjang seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya untuk menaklukkan soal seperti ini ya itu kembali lagi ke kemampuan membaca teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka membaca, apalagi bacanya bahasa Inggris mungkin ini gampang banget. Untuk yang tidak gimana, Mister? Ya, pilihannya nanti ada dua gitu. Ya, either you dari sekarang harus biasakan baca, ya, atau nanti kita bakal coba latihan trik-trik dasarnya ya. Walaupun yang namanya tips and trick itu nggak bisa selalu berlaku ya, kadang dia ada syarat-syarat tertentu. Oke. Nah, coba kita bakal mulai dulu dari yang pertama ya. Kita mungkin mulai dari pertanyaannya dulu ya. Jadi kadang dari pertanyaannya aja mungkin you nggak tahu artinya itu nanyain apa sih gitu ya. Coba mungkin saya bakal nanya dari si Raffi deh, Raffi Esra. Raffi Esra ada? Ya, halo Hadir, Raffi Kak. Ezra. Oke, Raffi Hadir, Ezra. Kak. Ada ya, Raffi ya. Oke. Nah, Raffi ya, untuk Raffi dulu, untuk nomor satu itu kira-kira, ya untuk nomor satu, ya. Itu kira-kira dia nanyain apa sih dari soal pertama itu dia nanyain apanya? Ya, Tentang waktu you ngelihat soalnya, tahu nggak dia minta apa gitu? tentang protokol COVID, Kak. Oke. Itu kan tentang teksnya. Kalau dari soalnya gimana?
soalnya nanyain the text is talking about apaan gitu ya. Dia kan nanya teksnya itu tentang apa, ngomongin tentang apa. Jadi soal-soal kayak gini teman-teman ya. Itu soal-soal yang nanyain topik ya, yang nanyain tentang general information biasanya. Oke. Jadi teman-teman nanti ke depannya ya, kalau ketemu soal yang ada ciri-cirinya kayak gini ya, ini cara ngerjain, apalagi teman-teman yang vocabnya kurang. Kalau ketemu kata talking about, ya itu ciri khasnya sama. Apalagi ciri-cirinya selain talking about, mungkin ada kata-kata seperti main idea, atau kata-kata seperti topik, ya, atau dia ada kata-kata seperti discuss, ya, atau ada kata about-nya lah nanti ya, ada kata about, atau mungkin ada kata-kata seperti title, oke. Nah, itu udah menandakan kalau soal ini adalah soal yang berhubungan dengan general ya, general information. Saya bikinnya general info ya, informasi umum dari sebuah teks teman-teman. Oke. Nah, ini cara jawabnya gimana? K gitu ya, untuk ngerjain nomor 1 gitu. Oke. Nah, tipe soal kayak gini ada dua nih teman-teman. Ada yang nanyain keseluruhan teks ya, tadi ya. Kalau ini kan keseluruhan teks nih, the text gitu ya. The text is talking about what gitu ya. Ada yang nanyain nanti cuma paragraf tertentu. Jadi teman-teman harus hati ya. Actually this is not something new ya teman-teman ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Harusnya kalau di sekolah, saya nggak tahu sih gimana ya kurikulum di sekolah you, tapi harusnya itu adalah sesuatu yang udah diajarin ya. Even di dalam bahasa Indonesia sendiri ya, konsepnya sama, yang berbeda hanya bahasanya. Oke, jadi gimana cara ngerjain kayak gini Kak? Misalnya kita ngerjain soal seperti ini. Nah, andai kata soalnya kayak gini ya, the text is talking about apaan. Ini boleh teman-teman screenshot ya, yang saya kasih catatan kotak dan lain-lain ini. Karena nanti di file-nya nggak ada, paling dari rekaman nanti baru ada. Oke, jadi ada baiknya teman-teman screenshot aja nih, atau dicatat sebelum saya ubah ya, saya pindah layar. Oke, nah itu dia. Jadi untuk yang seperti ini ya, kita bakal kembali ke teksnya dulu, teman-teman. Ya kita perhatikan. Di sini ada berapa nih? Berapa paragraf? Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 paragraf kurang lebih. Ya, di sini juga dikasih penanda di sini exposition text ya, teks penjelas ya, yang berhubungan dengan penjelasan dan opini ya. Nah, kita bakal coba dulu deh dari yang soal nomor 1 tadi. Kalau dia nanyain teks, teman-teman, keseluruhan teks, cara ngerjainnya, teman-teman cukup baca bagian pertama kalimat pertama di tiap paragrafnya. Contoh ya, di dalam kalimat yang paragraf yang pertama ini ya, teman-teman cukup baca dari people are starting to abandon bla 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 sampai yang 9 months. Cukup itu doang. Jadi teman-teman cukup pahami dari kalimat pertama. Kalau udah kelar kemana, Mister? Kalau udah kelar langsung loncat ke paragraf kedua dan cukup baca kalimat pertamanya juga. Oke? Oh, in the early pandemic, most of the people are disciplined in obeying the health protocols such as wearing mask, washing hands, keeping a distance. Nah, itu kan udah paham ya. Oh, di pandemik orang disuruh gini-gini gitu ya. Langsung lanjut lagi ya. Paragraf ketiga. Oke? However, this phenomenon cannot be a reason for us to ignore the health protocols. Nah, boleh lanjut ya. Mister, kalau misalnya saya baca kalimat pertama tapi saya nggak paham gimana? Boleh ditambah ke kalimat keduanya. Kenapa? Kadang kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu TKA tahun ini nanti pakai tipe teks yang lumayan tinggi levelnya. Dan itu memungkinkan kalimat pertama dari tiap paragraf itu nanti bakal bersifat transisi. Maksudnya gimana, Mister? Kalau teman-teman belajar menulis, itu kadang antar paragraf itu harus ada transisi dan biasanya kalimat pertama lah yang jadi transisinya. Jadi nanti main idea atau topiknya itu ada di kalimat keduanya. Ya, contoh kayak gini ya. Oh, teman-teman udah baca nih dari however sampai protokol tapi masih nggak ngerti. Boleh ditambah lagi nih, dibaca kayak oh it is because sampai yang coronavirus, oke? Nah, itu dia contohnya. Nah, nanti kita lanjut lagi nih paragraf terakhir ya. Kita baca juga sama. Therefore, we need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of ourselves and others. Nah, khusus yang paragraf terakhir teman-teman, itu bukan hanya kalimat pertama yang teman-teman baca, tapi juga kalimat terakhir ya.
Jadi nanti dibaca di bagian berakhir. Oh, we should remember that everyone can be exposed to viruses and vaccines still cannot be used ya. So it is important to always implement health protocols, especially when there is blah 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 to the house. Okay. Nah, kenapa Mister bagian paragraf terakhir itu harus dibaca juga kalimat terakhirnya? Karena pada umumnya ya, yang namanya kesimpulan itu ada di bagian belakang. Oke, bagian bawahnya. Oke, nah itu dia. Dari sini aman ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau dari sini kan kita baca ya. Oh, tadi di bagian awal dia tuh ngomongin tentang orang-orang yang mulai lupain kebiasaan apa namanya jaga jarak gitu ya. Terus waktu awal-awal yang bagian paragraf kedua aja bilang waktu awal-awal COVID orang-orang patuh ya. Terus di bagian ketiga ya dia ngasih tahu nih oh tiba-tiba mereka nggak lagi tapi itu nggak bisa dijadikan alasan buat lupain protokol kesehatan gitu ya. Terus di bagian keempat dia bilang ya, oleh karena itu kita harus selalu melindungi diri dengan ikutin protokol dan lain-lainnya. Makanya di sini hasil dari semua kalimat yang kita baca tadi teman-teman ya, tanpa harus membaca semuanya gitu ya, itu merujuk ke C ya. The consistency of health protocols during the pandemic fatigue. Fatigue ini kayak aku baca kayak bencana ya, bencana pandemic. Tapi fatigue ini sendiri artinya banyak ya, bisa kelelahan dan lain-lainnya ya. Nah, yang jelas di sini konteksnya adalah wabah ya, pandemi gitu. Nah, kenapa dibilang konsistensi ya itu karena poin dari bacanya adalah kita bisa lihat tadi ya harusnya kita tetap apa namanya terus-terusan melaksanakan protokol kesehatan itu dia. Paham ya, teman-teman ya? Itu jawaban untuk yang nomor pertama. Itu kalau soalnya pakai deteksi teman-teman ya. Ya kan kalau di sini katanya deteksi itu. Nah, kadang ya ini selangsung aja ya biar teman-teman gak pusing. Andai kata dia bilang nanti paragraph 6 atau paragraph 2, berarti teman-teman cukup baca yang bagian keduanya aja. Jadi nggak perlu teman-teman baca yang lain, ngapain buang-buang waktu. Ingat ya, di dalam soal-soal yang berhubungan dengan bahasa, teman-teman dikejar dengan waktu. Apalagi kalau teksnya panjang gini. Oke? Jadi teman-teman harus bijak gunakan waktu. Misal nanti cuma satu paragraf aja, yang ditanya gimana Kak? Ya baca yang bagian pertamanya aja. Tapi lihat dulu itu paragraf nomor berapa. Andai kata paragrafnya paragraf terakhir tetap dibaca bagian pertama dan yang terakhir. Tapi kalau paragrafnya di bagian tengah, di bagian awal ya cukup bagian yang kalimat pertama yang teman-teman baca ya. Itu namanya teknik membaca skimming ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk teknik membaca kita ada dua ya, yaitu teknik skimming dan ada satu lagi teknik scanning. Oke, yang tadi saya ajarin barusan adalah teknik skimming ya. Ibaratnya kalau teman-teman mau nonton film nih gitu ya, misalnya teman-teman mau nonton film tapi sebenarnya nggak tahu itu filmnya genre apaan gitu ya. Kan teman-teman pasti nonton teaser ya, nonton trailer, nonton video pendeknya gitu ya. Nah kita bisa lihat tuh, kalau di dalam teaser, di dalam trailer film itu ya adegannya loncat-loncat tuh ya, dari yang bagian adegan pertama, tiba-tiba langsung di tengah, tiba-tiba langsung terakhir gitu ya. Sama seperti kita membaca. Kita langsung membaca di awal, tanpa baca semuanya langsung ke tengah, langsung terakhir. Nah, itu namanya skimming. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman pahami secara umum ya, secara dasar untuk menghadapi soal-soal seperti ini gunakan teknik skimming, teman-teman. Kapan Kak kami pakai skimming? Ya itu yang tadi saya buat yang di awal ya. Kalau nanti ketemu kata-kata seperti itu udah dicatat tadi ya teman-teman ya. Kata-kata seperti talk about, kata-kata seperti main idea, kata-kata seperti title, apalagi kata-kata seperti topik ya. Itu nggak perlu ragu langsung aja skimming ya. Jadi nggak perlu bingung mau ngapain. Yang jelas it is impossible for you to read the whole passage ya. Jadi di dalam teks bahasa Inggris itu nggak mungkin you harus membaca semuanya. Kenapa? Ya, karena kita dikejar waktu. Ya, nah itu dia. Jadi jangan takut, oh mister saya nggak tahu. Ya, nggak harus. Nggak ada yang nyuruh you baca semuanya. Oke? Nah itu dia. Aman untuk pertama ya teman-teman ya. Nah itu udah saya jelasin. Oke? Kak, kalau misalnya saya milih yang A gimana? Nggak bisa. Ya, you harus sesuaikan. Pastikan yang namanya skimming. Setelah you melakukan skimming, jawaban itu mewakili seluruh bagiannya. Ya, karena kan tadi keseluruhan teks itu tentang bagaimana orang-orang diharapkan tetap melaksanakan apa tadi protokol kesehatan, ya, bukan fokusnya ke efek enggak.
Terus rekomendasi apa-apa kan nggak ada. Dia bahas rekomendasi. Ya. Atau yang D, reasons, alasan untuk apa namanya mengabaikan protokol kesehatan kan nggak. Pembahasannya di sini. Ya. Yang C ini udah mencakup ya. Ciri khasnya nanti biasanya teman-teman bakal bisa melihat bahwa untuk mewakilkan satu teks tadi. Aman ya? Any question for number one? No ya? Oke. Sekarang kita lanjut nih untuk nomor dua. Nah ini tipe soal yang beda lagi nih teknik ngerjain teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman ada kata-kata false atau kebalikannya nih, bisa aja nanti di atas itu false atau bisa aja nanti true ya. Simpel kan? Dia nanyain benar salah dari apa namanya dari statement di bawah. Kalau tadi kan kita langsung aja nih ya dari pertanyaan langsung ke teks ya enggak? Kan dari tadi kita bahas cuma langsung pertanyaan langsung ke teks, oke? Nah sekarang kalau ngerjain tipe yang kayak gini kita lakukan secara scanning teman-teman. Nah ini teknik baca beda lagi, oke? Nah gimana caranya Kak gitu ya? Nah misalnya you ngerjain kayak gini, you baca dulu langsung ke pertanyaan jawaban yang pertama nih pilihan yang pertama ya. Yang pertama, it is absolutely not good to ignore the health protocols. Nah, setelah you baca yang A ini, baru you kembali ke atas, ya. Tapi syaratnya you harus ada pegangan dulu, yaitu ya, keywordnya. Contoh di sini ignore. Jadi waktu you kembali ke atas, ya, waktu you kembali ke teks tadi, coba you cari kata-kata yang relate juga dengan kata ignore, itu mengabaikan. Oke. Nah, jadi caranya nanti baca soalnya, terus langsung lihat apa namanya teksnya, ya. Baca soalnya langsung lihat pilihan jawabannya dan langsung baru cek teks. Kalau tadi jelas ya, kan ini jelas ya. It is absolutely not good to ignore the health precaution jelas ya. Kalau itu benar ya, kita nggak boleh nge-ignore, ngabain. Berarti di sini true nih ya, bukan false. Kita nyari yang false, oke? Nah. Terus yang kedua, yang B ya. Kita baca lagi. Being disciplined is not good during the pandemic fatigue. Being disciplined, oke ada kata-kata disiplin. Di sini ada kata not good, ya. Menjadi disiplin adalah hal yang tidak baik selama pandemi. Nah ini kan jelas ya. Dipikir secara logika pun bisa, ya kan? Nah ini jawabannya adalah yang B tentunya, karena ini yang nggak sesuai dengan bacaan. Karena tadi dibacaan kan dia menentang ya, menentang orang yang nggak disiplin. Sedangkan di sini malah dibilang disiplin itu nggak baik. Nah, jadi keywordnya dari kata disiplin ya teman-teman. Mister, kalau misalnya udah ketemu, misalnya nih kami menjawab nih, Mister di nomor B-nya udah dapat gitu ya. Di opsi B-nya udah dapat. Apakah perlu dicek yang di D? Enggak, ya. Nggak perlu dicek C sama D. Kalau you udah yakin jawabannya B, nggak usah buang waktu C dan D. Lebih baik waktunya you pakai buat ke soal berikutnya. Karena you nggak tahu nih soal berikutnya bakal susah atau gampang. Ya, dan ingat ya, soal susah atau gampang itu bukan berdasarkan panjang pendeknya. Kadang ada yang mikir ya kayak, oh soalnya pendek nih berarti gampang. Kayak gitu ya. Kadang yang soal yang pendek ini yang bikin pusing atau kebalikannya. Soal yang panjang yang bikin pusing teman-teman. Jadi harus ini ya, harus ready ya dengan kemungkinan terburuk. Itu dia. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita kerjain kayak tadi ya, kita bakal sebentar. Ini soal apa sih? Wah. Nah, paham ya? Nah, coba nih saya hapus dulu. Contoh kayak tadi ya. Oh, saya mau pakai kata ignore. Saya kembali lagi ke teks ya, cari kata-kata ignore. People are bla bla. Nah, ignore. Ignore nggak ada di dalam teks mister gimana? Nah, mereka sengaja. Kadang mereka nggak gunakan kata ignore, tapi gunakan sinonimnya yaitu abandon. Oke. Nah, jadi dari sini aja kita baca, oh ignore itu sama dengan abandon. Makanya di sini kan udah saya bilang tadi, kalau memang you orang yang nggak suka membaca, ya mungkin dari sekarang minimal you sering-sering lah baca teks yang sering dipakai di soal-soal TKA gitu. Jadi minimal kalau you tahu, oh kata ignore itu kembarannya abandon. Kedepannya waktu you jumpa, you nggak harus cek-cek lagi gitu. Oke. Oh, setelah itu gimana Kak? Waktu saya udah ketemu nih, ignore udah ketemu nih Kak kembarannya. Berarti jawaban untuk pertanyaan tadi itu nggak jauh-jauh. Nah, kita lanjut lagi baca gitu ya. Bla 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 bla. Terus ada di ini ya. The habit of wearing mask and keeping their distance. Bla 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 9 months. Nah, ini ada lagi nih muncul pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tadi kan.
Is it okay to ignore the health protocols? Ya. Nah, langsung dia jawab, the answer is no. Ya, nanti jawabannya. Nah, kemudian tadi kan yang A sesuai ya. Dia bilang not good ya kan. Berarti ini sesuai. Gitu. Terus apa lagi kita lanjutkan? Gitu juga nanti yang kita lanjutkan dengan yang B. Gitu kan. Nah, jadi kan udah berlawanan tuh teman-teman. Untuk yang B kan tentang disiplin ya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Jadi paham ya, itu contoh untuk yang A. Cukup teman-teman cari keywordnya, kembali ke teks ya, lalu dicek sesuai nggak. Kalau sesuai berarti kan true. Kalau true kan nggak sesuai nih. Kita kan disuruh cari false. Teman-teman harus merujuk ke sini selalu ini. Ya, kalau memang ini cari true, berarti carilah informasi yang sesuai dengan bacaan. Kalau dicari yang false, berarti cari informasi yang tidak sesuai. Aman teman-teman ya. Untuk ini harusnya nggak terlalu sulit. Yang jelas ini bisa dilakukan dengan cepat ya. Nah itu untuk nomor 2 teman-teman. Untuk nomor 2 ini question. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau bertanya secara langsung boleh raise hand atau open mic langsung. Atau nanti langsung ke chatbox saja ya. Ke chatbox juga bisa tuh teman-teman. Atau di kolom chatnya ya. Silakan teman-teman ke pertanyaannya. Oke ya. Nah kalau aman mungkin kita bakal lanjut ke soal berikutnya ya. Sebentar. Sebenarnya soal berikutnya ini agak curang ya. Karena di dalam teksnya udah ada itu. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan nih. Oh, aman nih. Ya, aman. Nah, untuk nomor 3 ini sebenarnya agak cheating ya, teman-teman ya. Karena di dalam teks sudah ada ditulis ini ya. Exposition text gitu. Ya. Tapi gimana sih membedakannya, Kak? Gitu. Nah, kita langsung lanjut ya. Kalau exposition text, itu adalah teks penjelasan yang disertakan nanti pendapat pribadi, teman-teman. Jadi nanti ada pendapat yang sebenarnya dia kayak ngajak orang gitu, yaitu exposition. Kan tadi kan dia jelas ya, dia membahas sesuatu terus dia kayak ngajak orang lain untuk continue gitu. Jadi terserah pembacanya mau ikut atau enggak, yang jelas kan tujuannya itu ya, gimana caranya orang-orang kembali ke protokol kesehatan. Nah, kalau explanation gimana Kak? Explanation ini boleh dicatat ya. Explanation text itu dia penjelasan tapi nggak ada ajakan teman-teman. Pure emang juga emang penjelasan aja. Contoh penjelasan tentang bagaimana siklus hujan. Itu kan nggak perlu ada ajakan atau gimana-gimana ya. Cukup jelasin ya. Oh, siklus hujan itu dimulai dari penguapan dulu, terus menjadi awan, terus awannya semakin panas semakin panas terus jadi hujan, gitu terus ya. Tanpa ada ajakan kayak oh mari menanam ini menanam kan nggak ada. Kalau ada ajakannya gimana Kak? Ya kembali ke exposition text. Kalau nggak ada ajakannya berarti ke explanation text doang. Itu yang membedakan ya. Jadi explanation sesuai dengan namanya, explain ya. Explain itu menjelaskan. Nah, jadi dia menjelaskan secara objektif, nggak ada unsur ajakan atau apapun. Apa yang jadi fenomenanya itu doang yang dijelaskan, oke? Nah, sekarang report itu gimana? Report itu sesuai dengan artinya tadi. Kalau you main game pasti you tahu report ya kan? Atau at least yang you main social media you tahu lah report maksudnya apa kan? Yaitu laporan, teks laporan. Gak mungkin ya, tadi kan nggak ada laporan apapun ya. Dia hanya menjelaskan tentang fenomena selama COVID-19. Terus ada deskriptif. Deskriptif ini sesuai dengan namanya, deskripsi. Ya, biasanya menjelaskan tentang apa-apa yang menjadi apa ya, sesuatu yang terlihat dari suatu hal. Mungkin ini ya, mendeskripsikan bangunan monumen gitu ya. Jadi kira-kira tingginya berapa, dimensinya berapa. Jadi apa yang terlihat, ya? Oh, mendeskripsikan sebuah keindahan alam. Nah, berarti kan menjelaskan ada apa aja di sana yang terlihat gitu. Oke, ya, itu deskriptif. Jadi di sini jawabannya adalah exposition karena bisa dilihat tadi paragraf terakhirnya mengandung yang namanya apa namanya ajakan gitu teman-teman. Ini kita nanti di menjelang akhir kelas ada kuis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan. Kuisnya nanti ada di kuisis, jadi kita bakal lihat teman-teman nilainya berapa. Oke, nah kita langsungkan. Nah untuk nomor 3 harusnya gampang, ini harusnya nggak ada pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke number 4. Nah ini sama teman-teman. Ini tipe scanning. Biasanya untuk number 4 ini ya, tipe-tipe pertanyaan nomor 4 ini. Biasanya dia kadang mencomot kayak gini nih, dicomot satu
hampir satu kalimat nih kayak gini ya, to combat the ferocity of the coronavirus. Ya. Terus bisa aja satu kata doang, the meaning of combat, ya dia nanya satu kata doang. Nah ini teman-teman waktu kembali ke atas gitu ya, itu fokus ke sini aja, nggak usah nanti baca semuanya lagi, apalagi cuma satu kata gitu ya. Jadi gimana caranya Kak? Mungkin you bisa kembali dulu nih ke atas gitu ya. Kalau untuk ini sebenarnya enggak sih, nggak harus ya. Cukup teman-teman bergantung sama kemampuan vocabulary-nya. Mungkin dari combat, oh combat itu saya dulu suka main game perang, combat itu kayak berantem, kayak bertarung, kan nggak tahu ya. Velocity saya nggak tahu nih Kak gitu ya. Mungkin langsung aja velocity of the coronavirus. Berarti saya cuma tahu combat sama coronavirus, berarti melawan coronavirus gitu. Ya, coba saya bandingin dulu. Di sini ignore itu mengabaikan, oh, nggak cocok dong dengan combat ya. Prevent itu mencegah, mencegah nggak kira-kira? Mencegah kan itu kan sebelum gitu ya. Berarti ini nggak cocok. Sedangkan coronavirus kan udah terjadi. Oh, to fight ya. Apakah sesuai combat dengan fight? Nah, kan agak-agak mirip ya. Combat itu bertarung, fight juga bertarung ya. Nah, terus kita lanjut. Do not let the coronavirus spread more. Jangan apa namanya membiarkan coronavirus lebih menular lebih jauh, lebih banyak gitu ya. Nah, apakah seperti itu ya? Yang paling dekat di sini adalah yang C, teman-teman. Ya. Nah, kenapa enggak yang D aja, Kak? Kan ini do not let. Nah, di sini kan enggak ada istilah yang kita, fighting, ya. Tidak ada istilah you yang melawan gitu. Hanya kata-kata seperti do not let, ya, tidak membiarkan. Bukan berarti you yang ngelawan gitu kan. Nah, ini dia. Nah, kalau kayak gini gampang nih, Kak, gitu. Kalau misalnya cuma satu kata aja gimana? Nah, ini anggap ya, teman-teman ya. Misal, misal nanti kalau yang kayak gini kan enak nih. You nggak harus kembali ke teks nih, teman-teman. Tinggal tebak-tebak kayak gitu aja. Oke. Andai kata yang agak tricky itu, kalau misalnya nanti dia cuma nanya nih satu kata, kayak velocity doang gitu. Velocity itu artinya keganasan ya, teman-teman ya. Anggap aja you ngerjakan soal kayak gini nih. Terus nggak tahu arti velocity. Nah, caranya kembali ke teks, terus you baca itu kata dari kalimat yang mana, ya. Terus you baca satu kalimat itu aja. Baca satu kalimat di mana kata yang tadi kan itu berasal gitu. Contoh, oh you nggak tahu nih velocity, terus you scroll lagi ke atas di dalam teks, ternyata udah baca nih kalimatnya. Ternyata velocity itu ada di kalimat to combat the velocity of the coronavirus. Nah, you bisa nebak untuk melawan velocity-nya coronavirus. Velocity apaan ya kira-kira? Kalau melawan, pasti you udah mikir velocity ini pasti hal jelek gitu. Ya kan nggak mungkin ya you mikir velocity itu hal yang bagus ya. Sedangkan di situ awalnya dimulai dengan kata melawan. Nah, ini namanya ngenebak konteks teman-teman. Ya, menebak konteks dari sebuah sebuah kata. Oke. Jadi you bisa paham nih, nggak mungkin deh velocity itu artinya sama dengan hell, kan nggak mungkin ya. Nah, atau nggak mungkin deh corona apa velocity itu artinya sama dengan getting atau gimana. Nah, pasti you tahu oh, velocity ini berarti violence gitu. Itu paham ya teman-teman ya. Jadi kalau memang yang ditanya hanya kutipan kalimat itu gampang. Teman-teman biasanya nggak harus. Walaupun saya tetap rekomendasikan juga ke atas ya. Andai kata teman-teman nggak paham, misalnya nih panjang nih. Mister, kemarin kata Mister kalau dia panjang ini bisa ditebak langsung. Siapa tahu nih vocab you memang nol banget gitu ya. You bisa coba kembali ke atas dulu ya. Terus baca kalimat di sekitar kalimat yang ini. Misal di kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Kira-kira pembahasannya masih biasanya itu biasanya bakal mirip-mirip itu ya, pembahasannya masih nggak jauh-jauh. Nah, dan ingat masih lebih challenging lagi kalau yang ditanya itu kata per kata teman-teman. Kenapa ya? Karena you harus nebak hubungannya dengan kata lain apa. Sama kayak gini ya, misalnya you bilang I like coffee ya because coffee is what is it ya, ganti deh jangan coffee ya. I like chocolate because chocolate is yummy. You arti yummy gitu ya. Tapi you tahu I love chocolate itu artinya saya suka coklat. Because itu karena because coklat is yummy. Pasti you mikir yummy ini pasti hal-hal bagus. Makanya orang-orang bilangnya love gitu. Nah, itu kan bisa tebak-tebakan gitu teman-teman. Ya, nanti tinggal you bandingkan di opsi mana yang artinya kurang lebih mirip sama-sama kayak sesuatu yang bagus gitu. Itu namanya ini ya teman-teman ya. Ini strategi buat teman-teman yang udah mepet banget. Dan again, tips dan trik yang diberikan itu nggak selalu artinya bisa teman-teman, oh ya udah deh nggak usah belajar pakai tips dan trik itu aja. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Tips and trik ini nggak akan berlaku kalau teman-teman nol banget. Jadi setidaknya sebelum tes,
sekalipun teman-teman nggak suka membaca, nggak punya buku bahasa Inggris atau apapun, setidaknya teman-teman rajin-rajin buka di internet soal-soal lama dari TKA tahun sebelumnya. Ya, jadi tahu nih, oh tiap tahun itu kata-katanya biasanya apa sih yang sering keluar Kak? Biasanya yang keluar itu ya tipe-tipe soal yang biasa aja teman-teman ya. Contoh kayak tentang cuaca ya, tentang apa yang lagi viral. Misalnya yang lagi viral akhir-akhir ini kan banjir Sumatera gitu ya misalnya ya. Nah itu mungkin bisa dimasukin tuh ya. Oh banjir itu apa sih vocabnya? Banjir itu bahasa Inggrisnya ternyata flood gitu ya. Terus banjirnya karena apa namanya pembalakan liar. Apa sih bahasa Inggrisnya? Oh deforestation. Jadi you tahu harus tahu ya. Biasanya kayak gitu ya. Teks-teks itu nggak jauh dari apa-apa yang lagi viral. Oke, silakan nanti teman-teman rajin-rajin ya ngecek-ngecek vocabulary di sana. Bagus ya. Untuk yang nomor 4 ada pertanyaan teman-teman aman. Nah ingat ya, soal untuk yang nomor pertama kita kerjakan dengan cara skimming. Nomor kedua pakai scanning tadi ya. Nomor 3 skimming lagi ya, karena kan secara general ya. Nomor 4 scanning lagi teman-teman. Oke, nah itu untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Aman ya? Nah sekarang kita bakal lanjutkan untuk ngerjain soal yang berikutnya dari nomor 5 sampai nomor 7. Nah, sebenarnya teman-teman nggak boleh ngeluh ya, kayak, oh kak ini panjang banget gini-gini gitu ya. Kalau dibandingin sama, mungkin di sini ada teman-teman yang juga ikut SNBT ya, siapa tahu ya, sambil SNBT persiapan kuliah juga sambil ikut daftar polisi gitu kan. Nah, kalau untuk SNBT yang untuk yang mereka yang mau kuliah langsung gitu ya, itu biasanya satu teks panjang ini dan lebih panjang sebenarnya. Cuma untuk satu soal teman-teman. Ya. Jadi waktu dia ngerjain nomor 2 dia harus baca lagi soal yang lain. Nah, yang artinya kayak lebih berat lagi tantangannya gitu. Jadi teman-teman jangan gampang nyerah ya. Jangan nanti langsung gampang nyerah gini-gini padahal yang lain ya, mereka-mereka yang ikut tes yang lain itu lebih berat lagi bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi teman-teman harus semangat ya. Mentalnya harus kuat dari sekarang. Oke ya, kita langsung lanjutkan lagi nih ya. Sama ya, kita dimulai dengan teks lagi teman-teman. Tapi kali ini lebih pendek ya. Nah, untuk yang ini teman-teman, seperti biasa kita mulai dengan question dulu, pertanyaan. Oke. Nah, saya mungkin nanya dulu ya dari teman-teman ya. Kadang soal-soal simple kayak gini masih ada juga yang nggak tahu itu disuruh ngapain. Makanya saya mau kasih dulu. Mungkin dari Chenny, are you there, Chenny? Ada Chenny nggak? Nggak, Chenny Angelina ada. Ayo nih kemana aja nih ya? Ini teman-teman jangan diberi bang hilang ya, ingat ya. Kita ada kuis hari ini. Jadi jangan sampai teman-teman ketiduran atau gimana-gimana. Kalau Syifa normal ada. Halo Syifa. Oke, Syifa di mana Syifa? Where are you right now? Ya, Syifa sekarang ada di mana? Bisa. Suaranya kecil banget Syifa. Nah, coba nih nomor 5 ya Syifa ya. Dia nanyain apa sih? You paham nggak? Pertanyaannya itu nanyain apa? Mintain apa pertanyaannya? Strange. Ya, nanyain sinonim yaitu persamaan kata, ya kan? Nah, jadi sama teman-teman untuk sinonim ya. Ini catat ya teman-teman ya. Nggak kan selalu dia akan bilang sinonim, teman-teman, ya. Kalaupun dia nanti bilang sinonim, itu teman-teman udah tahu ini cara baca scanning. Apakah selalu dia bilang sinonim? Enggak. Kadang soalnya bakal bikin kayak gini nih ya. Kadang soalnya malah bilang kayak closest meaning. Closest meaning itu artinya arti yang sama gitu ya. Closest meaning. Oke. Atau dia bilang similar meaning. Ini dicatat teman-teman. Oke. Atau ada kata-kata meaningnya lah pokoknya. Ya. Atau ada kata-kata same, kata-kata similar, atau misalnya kata best, word to replace, gitu ya. Nah ini kata-kata yang mirip. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, Mister, ini saya kasih tahu ya. Kalau nanti ketemu, oh, what is the closest meaning of strange? What is the similar meaning of strange? What is the same meaning or similar meaning of strange? What is the best word to replace strange gitu? Itu udah pasti teman-teman harus lakukan sekarang secara scanning. Paham ya teman-teman ya?
Ini kan teman-teman nggak perlu pusing lagi nih, ibaratnya udah saya kunyahin, teman-teman tinggal telan doang gitu ya. Nah, berarti ke depannya langsung aja. Oh, kemarin kata Mister kalau ada ini berarti langsung kayak gini. Ini kan jelas ya, berarti secara scanning. Scanning ini berarti langsung to the point. Ibaratnya nih, mana di sini kata kuncinya? Kata kuncinya adalah strange. Jadi tugas teman-teman cari kata strange di dalam bacaan. Oke. Nah, ini sebelum saya scroll ke atas, boleh teman-teman di screenshot dulu bagian yang ini, teman-teman. Nah, silakan ya. Di screenshot aja biar cepat atau difotoin aja kalau nggak tahu cara screenshot pakai laptopnya. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, oh saya udah tahu nih, ini scanning, berarti kita bakal lanjut ke teks. Saya cari dulu weird, ya mana sih? Strange ya. Blah. Saya langsung baca cepat aja nih teman-teman. Misalnya nggak percaya saya nggak tahu artinya kan, langsung cepat aja mana ya strange ya, kita cari dulu. Nah, it seems strange that as the earth gets closer to the blah 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 blah, ya. Oke, ini dia. Nah, itu dia kata-kata strange tadi, ya kan? It seems strange that as the earth gets closer to the sun during its orbit, then the amount of the daylight that we get decreases, ya. Jadi kalau kita artikan itu kelihatan bla 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 saat bumi ya semakin dekat ke matahari dalam masa orbitnya, lalu jangka waktu siang hari itu semakin berkurang. Nah, coba yuk pikirin gitu kan, bumi semakin dekat sama matahari, tapi waktu atau jumlah siangnya itu semakin menipis. Nah, bukannya kan kita mikir ya, harusnya makin dekat matahari makin lama dong siangnya. Ternyata kebalikannya nih, semakin bumi mendekat ke matahari, jangka waktu untuk siang hari itu semakin semakin pendek gitu. Nah, teman-teman bisa tebak nih, oh berarti strange ini apaan ya? Apakah sesuatu yang jelek? Apakah sesuatu yang nggak masuk akal atau sesuatu yang aneh gitu? Karena kan bisa dipikirin ya. Tadi di dalam bacaan, hal ini strange. Kenapa strange? Karena waktu bumi semakin dekat ke matahari, yang kalau kita logikanya, bumi semakin dekat berarti semakin panas, semakin terang. Tapi kenyataannya, bumi semakin dekat ke matahari, waktu siangnya semakin pendek, malam yang lebih panjang gitu kan. Nah, berarti kita bisa nebak nih, oh, berarti strange ini sesuatu yang artinya aneh, yang agak berbeda lah gitu. Ya, jadi itu cara kerjanya teman-teman. Sekarang kita kembali lagi. Nah, coba kita lanjut. Bad itu gampang ya. Untuk teman-teman yang suka, mungkin di sini ada teman-teman yang suka ala-ala bad boy. Bad boy itu apa gimana kan? Bad itu kan kayak nakal, jahat gitu ya. Bad gitu teman-teman ya. Worrying itu adalah, tahulah worry ya, don't worry, jangan khawatir. Apakah hal ini yang membuat khawatir kan? Enggak juga ya. Orang juga nggak sadar kan kita dekat atau enggak dengan matahari. Scary itu menakutkan ya, samalah dengan worry ya. Yang terakhir unusual. Usual itu biasa, berarti unusual nggak biasa ya. Nggak biasa berarti kan sesuatu yang nggak sesuai dengan pola pikir kita secara normal gitu kan. Kayak pilihannya yang paling cocok adalah yang D teman-teman. Jadi segampang itu teman-teman ya. Jadi nggak ada istilah teman-teman langsung panik, oh nggak tahu artinya ya. Kadang memang ditanyain sesuatu yang kayak agak awam gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa tebak kayak gitu caranya. Aman ya. Nah, itu cara kerjainnya. Jadi ke depannya kalau ada yang ditanyain, cukup teman-teman cocokin dengan teman-teman, nggak bisa maksa, oh artinya apa ya? Cuma oh saya nggak tahu, langsung sakit kepala terus pegang kepala, nggak kayak gitu teman-teman. Teman-teman harus coba artikan yang lainnya ya. Kalau teman-teman Pak, oh tadi dia nanya bumi dekat matahari terus tapi masa siangnya semakin pendek. Nah, kan ini bisa mikir tuh, oh, kok aneh ya gitu ya. Berarti stranger adalah aneh. Paham ya teman-teman ya? Jadi sesimpel itu. Ada pertanyaan untuk nomor 5 teman-teman? Atau aman? Aman ya harusnya teman-teman ya. Kita bakal lanjut dulu untuk yang nomor 6. Nomor 6 ini nama soalnya adalah reference ya teman-teman ya. Kata-kata refer. Oke. Biasanya soal kayak gini ya teman-teman, dia selalu pakai kata reverse. Itu artinya merujuk, kata-kata rujukan. Oke. Biasanya yang ditanyain merujuk itu apa aja? Dia bakal nanyain kata-kata seperti you, oh, atau ini dia paling sering ya. He, kata-kata apa lagi?
she, kata-kata it, that, ya, these, those, ya, these, terus apa lagi? They atau them gitu ya. Nah, dan lain-lain. Oke. Jadi ibarat dalam bahasa Indonesia kayak gini nih. Kata-kata he itu di dalam bacaan buat siapa? Oke. Kata-kata she itu tadi buat siapa? Nah, jadi teman-teman harus bisa merujuk ke sebelumnya. Contoh kayak di sini kan dia nanyain this gitu ya. Biasa untuk ngerjain kayak gini, teman-teman cukup cari mana this yang dimaksud. Ya. Contoh di dalam bacaan ya. Ini saya ini ya. Untuk bagian ini teman-teman boleh ini deh. Boleh screenshot dulu deh ya. Untuk yang reference ini. Biar teman-teman ingat itu ciri-cirinya itu apa. Untuk yang reference ya. Dia bakal nanyain kata he, she, it, that, this, dan lain-lainnya. Kita bakal hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Aman ya. Kita hapus dulu. Oke, Yudhistira ada pertanyaan? Kenapa angkat tangan Yudhistira? Atau kepencet doang? Oh, kepencet doang ya. Kita lanjutkan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman ya. Kita cari dis. Nah, di sana disnya itu ditebelin nih teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman udah tahu itu ngerjain reference ya, ada kata-kata refer, itu nggak usah baca yang setelahnya. Jadi aneh ya, karena ada peserta itu udah saya bilang jangan baca kalimat setelahnya, baca yang sebelumnya doang ya. In the summer, the amount of daylight that we get is more than we get in winter. Ya, di musim panas ya, jumlah siang, jumlah waktu siang itu lebih banyak daripada dari yang kita dapatkan di saat winter, itu saat musim dingin. Nah, berarti di sini merujuk ke mana? Apakah merujuk ke summernya atau mana ya? This is not because as many people think we are closer to sun, but because of the tilt of the earth. Oh, ini karena ini terjadi bukan karena kita makin dekat, tapi karena kemiringan bumi. Nah, ini itu apa? Ya, ini itu adalah kejadian ini tentang di amount ini. Ya, jadi this itu relate ke di amount-nya tadi. Oke, sama kalau saya bahasa Indonesia kan gampang ya. Di musim panas ya, jumlah rata-rata siang hari yang kita dapatkan itu lebih panjang daripada di musim dingin. Hal ini terjadi karena bla bla bla. Nah, coba maksud dari hal ini itu apa? Ya, maksud dari hal ini adalah yaitu fenomena yang menunjukkan jumlah siang lebih banyak. Kan jelas ya, gampang banget ya teman-teman ya. Itu doang. Jadi jawabannya udah jelas nih ya. Tapi kemana ya? Ke summer, daylight atau winter ya, daylightnya. Oke, di masa siangnya itu teman. Aman ya, gampang banget nih teman-teman. Yang jelas teman-teman jangan ceroboh ngerjain ini. Kalau dia ngomongin orang nanti pakai he, she, it atau gimana nanti. Oke, nanti teman-teman harus paham. Untuk nomor 6 aman teman-teman? Aman ya. Untuk nomor 7 ini kurang lebih sama kayak nomor ini tadi, kayak nomor 2. Tapi yang ditanyain true. Sama ya urutannya gimana? Baca soal, oh ternyata true or false. Langsung baca keywordnya. Oke. Amount of the daylight was not related to the tail of the earth. Ya, jangka panjang siang hari itu nggak ada hubungannya dengan kemiringan bumi. Nah, barusan tadi kita baca ya kan. Sebenarnya hubungannya ya karena kemiringan bumi. Berarti kan langsung salah nih. Ya kan? Terus open your window for having cold and frosty morning. Nah, apa kata dia tadi bacaan ya nggak masuk kan? Nah, kita nggak itu. Nggak ada dia bahas buka-buka window dari tadi. Ya, teman-teman bisa tuh ya. Cara nyari keywordnya tinggal pakai window. Nah, coba ada nggak dia bahas window di dalam teks? Teman-teman bisa lihat, nggak ada. Oke. Jadi kalau nggak ada ya udah otomatis salah. Walaupun teman-teman mikir, oh, masih masuk akal dong. Kalau mau sejuk ya buka aja ke jendelanya pagi-pagi gitu kan. Itu logika ya. Tapi kalau di teks nggak ada, teman-teman nggak bisa pilih. Oke, itu yang teman-teman ingat ya, jangan pakai logika sendiri. Selalu refer ke bacaan. Number 7, the sun tilted to the earth so it is like you are getting closer. Oh, mataharinya mereng ke bumi, makanya kita kayak ngerasa dekat. Yang mereng mataharinya atau ininya, buminya? Buminya ya kan teman-teman ya. Karena matahari nggak pernah pindah-pindah. Planetnya yang ngikutin ya kan. Nah, itu kan ada di bacaan tadi ya. Yang mereng itu earth, bukannya si sun-nya, bukan mataharinya. Otomatis ABC salah. Udah nih, kalau misalnya ABC udah salah, teman-teman gak usah mikir lagi, pasti D. Tapi kalau mau dicek nggak apa-apa juga. Ya, D
Di mana daylight is more during summer ya. Oh, jangka waktu siang itu lebih panjang waktu siang hari ya. Nggak apa-apa. Itu jawabannya ya kan. Itu yang paling aman ya. Untuk nomor 7. Urutannya selalu seperti itu. Baca soal, langsung ke jawaban, cek jawaban ini, cek lagi ke atas. Bener nggak gitu. Kalau dia memang ada di dalam bacaan berarti benar. Kalau ada di dalam bacaan tapi beda, maknanya itu berarti false, salah. Kalau nggak ada ya udah sama, dia nggak dihitung berarti. Oke, kalau nggak ada informasi. Jadi jangan berarti nanti cuma ada kata yang sama. Oh, mentang-mentang sama-sama ada kata daylight, tapi nggak you baca itu maknanya apa? Nanti you bikin true, jangan. Pahami betul. Kayak ini ya kan? Ada kata sun, ada kata till. Oh, sama nih, kan ada sun, ada till. You benerin. Padahal maknanya beda, kebalik maknanya. Jadi bukan hanya dilihat hurufnya ada gitu ya, tapi dilihat itu maknanya sama enggak. Paham ya? Kita bakal lanjutkan dulu. Oke, tadi ya, setelah ini kita langsung quiz. Number 8 sama nih, subjek itu sama artinya dengan topik, teman-teman. Ya, cara mengerjakannya sama ya kayak tadi. Ini ada 1, 2, ada 2 paragraf. Cukup baca yang 2 paragraf aja. Ya, baca yang kalimat pertamanya. Most icebergs are formed in the waters of the world's polar and subpolar regions. Oh, kebanyakan iceberg gunung es itu terbentuk di air-air yang ada di sumbu bumi, ya, atau bagian-bagian sumbu bumi. Nah, kan jelas ya. Berarti gunung es, karang es, batu karang es itu ada di sumbu bumi. Nah, itu poin pertama. Yang kedua ya, kalau misalnya kurang, masa lanjut aja ya. Oh, these regions in the around North and South Poles ya. Oh, areanya ada di sekitar kutub selatan, kutub utara. Udah, nggak usah baca banyak-banyak ya teman-teman ya. Satu aja cukup tadi. Tapi kalau mau 2, memang teman-teman ngeyel banget pengen banyak ya silakan. Tapi ingat, waktu use makin potong gitu. Langsung baca yang kedua ya. Yang kedua dan sekalian yang terakhir ini. Berarti nanti kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. One record-setting iceberg managed to travel farther than from the frigid waters near the poles and any other has been known to travel. Oh, ternyata ada yang kita ini ada iceberg yang gerak ya dari air-air itu mendekati yang kutub ini. Jadi ada yang ditandain gitu. Boleh kita tambahin. Oh, 98 jadinya ada di sebuah iceberg itu ada yang terpisah gitu. Oke. Dan dia itu dari Antartika menuju ke kutub bagian utara gitu. Nah kan jelas ya, nggak perlu dibaca semuanya. Oh, berarti ada iceberg yang bergerak. Langsung bacain bagian akhirnya. This is on the same latitude as Rio de Janeiro, which is from discovered warm waters and water. Oh, kurang jelas, kita lanjut. Nah, oh, it was dari sini. This unusual iceberg managed to get amazingly close to the equator. Ya, oh ternyata yang bergerak ini sampai dekat khatulistiwa. Nah itu doang. Berarti kan jelas ya, poinnya ada 3. Yang pertama, iceberg itu terbentuk di mana. Yang kedua, ada iceberg yang bergerak sampai ke khatulistiwa. Yang ketiga ya, khatulistiwa itu daerah Rio de Janeiro, Brasil. Berarti apa pembahasannya sampai di sana? Ya udah. Berarti di sini kita bakal membahas tentang apakah yang the world's polar and subpolar regions, apakah dia membahas kutub-kutub di bumi? Enggak. Kita kan enggak ngebahas kutub utara dan kutub selatan. Kita bahas iceberg. Berarti kan enggak ya teman-teman ya, salah. Nomor yang B ya, pilihan yang B. How icebergs are formed? Bagaimana gunung es itu terbentuk? Apakah kita tadi bahas bagaimananya dia terbentuk kan enggak? Kita cuma ngasih tahu dia di mana. Yang ketiga, one unusual iceberg. Salah satu gunung es yang agak aneh. Ya benar. Ya, ada iceberg yang ternyata bisa jalan dari kutub selatan ke arah utara menuju sampai ke khatulistiwa. Nah, itu yang kita bahas. Jadi jawabannya adalah yang C. Ingat ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak harus dibaca keseluruhannya detail-detail. Cuma berapa menit doang itu tadi ya. Udah sambil kita ngomong, udah santai doang ya. Nggak sampai berapa menit itu langsung kelar apa jawabannya teman-teman. Itu gampangnya kalau teman-teman tahu teknik. Lanjut ya, number 9. Ini sama nih, dari tadi aja. The passage. Passage itu jangan bingung teman-teman ya. Passage itu sama artinya dengan teks. Sama dengan artinya reading passage. Sama. Artinya bacaan. Oke. Indicate itu apa? Menunjukkan. Show. Jadi teman-teman harus ini ya. Tiap ada kelas. Kalau misalnya ada kata-kata baru yang saya kasih. Teman-teman catat. Ya. Oh, passage itu sama dengan teks. Indicate itu sama dengan show. Udah dicatat. Jadi kedepannya kalau ketemu kata-kata yang serupa, nggak bingung lagi itu artinya apa. Paham ya? Daripada nanti ya, di luar kelas nggak yakin saya teman-teman bakal cari-cari vocabulary baru. Lanjut ya. Nah ini jawabannya apa? Ya kan jelas ya. Nah ini terbentuk di North and South ya. Bagian-bagian kutub bumi ya. Cuma ada di North and South. Oke. Dan terakhir.
According to the passage, where are subpolar regions located? Ya, berdasarkan teks tadi, di mana bagian subpolar. Subpolar itu kan bagian yang di dekat polar, tapi nggak kutub-kutub banget. Polar itu kutub ya teman-teman ya. Polar itu makanya kalau kita bilang polar bear, itu beruang kutub. Polar itu artinya kutub. Oke, poles juga sama. Oke. Nah, jadi kalau di sini kan jelas teman-teman ya. Mana ini? Subpolar regions, oke. Nah, subpolar region itu berarti kan daerah yang di dekat kutub. Bagian dekat-dekat mana? Ya dekat-dekat daerah polesnya itu nih dia ya. Nih, around the North and South Poles ya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang around itu sama dengan close, teman-teman. Dekat atau di sekitar. Berarti jawabannya adalah yang B. Mister, close itu kan artinya tutup. Itu teman-teman harus tahu. Di dalam bahasa Inggris kita nggak boleh kaku, teman-teman. Satu kata itu bisa berarti banyak. Close itu bisa arti tutup, bisa juga berarti di dekat. Makanya kalau kita punya Instagram, coba juga di Instagram you. Kalau bikin story kan ada close friend ya kan. Close friend itu artinya apa? Teman dekat. Jangan you bilang teman tutup ya. Nah, nggak kayak gitu. Jadi close friend itu adalah teman dekat. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu cara mengerjainnya di sini. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk ke kuis kita. Ini saya setting dulu ya kuisnya ya. Ini teman-teman yang lagi eh mungkin agak ngantuk atau gimana mungkin boleh cuci mukanya dulu karena kuisnya harus fokus ya. Kemungkinan kita bakal ngajar kuisnya sekitar 30 menitan. Dan ini langsung di sistem kuisis, jadi teman-teman nggak bisa nanti-nanti, harus sekarang banget ngerjainnya. Karena saya bakal lihat nama-nama siapa yang join ya, teman-teman ya. Saya siap-siap dulu nih. Kerjanya cukup di device yang sama. Kalau teman-teman pakai laptop harusnya bisa langsung aja. Tapi kalau mau dipisah device-nya nggak apa-apa ya. Zoom-nya pakai laptop atau Zoom-nya pakai HP, terus kuisnya pakai pakai device yang lain. Mungkin pakai HP-nya dua atau gimana ya. Terserah. Nah, sebelum saya mulai, saya bakal bagi layar dulu ya teman-teman ya. Untuk ininya, kode QR-nya. Ini untuk join teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu kode QR ya. Kalau teman-teman nggak mau join pakai kode QR, silakan pakai link. Ini link ada di kolom chat, teman-teman coba dilihat chat kita. Langsung pencet aja linknya, gunakan nama masing-masing. Jangan pakai nama ID game ya. Nanti bikin Killer Hunter XXY. Saya nggak tahu itu apaan ya. Pakai nama you ya, Shiva, Akinaila gitu atau gimana. Oke, langsung join teman-teman. Jangan lama nanti waktu you makin kepotong. Jenny udah join, Raffi, Riva juga udah. Ayo ya, Gilang, Aknaila, Shiva. Ya, segera ya teman-teman ya. Oke, Kadek udah. Adinda, coba Adinda. Ini Tekno ini kayaknya bukan nama deh ya. Nama HP ini nih. Segera ya teman-teman ya. Shiva udah. Adinda. Oke, Yudhistira. Akmal udah, Akmal. Akmal Sagara. Rido Febrian udah join ya. Nah, ini segera teman-teman ya, kita bakal langsung join aja. Untuk teman-teman yang nanti telat, kolom chatnya ada di linknya ada di kolom chat ya. Silakan kita bakal mulai sekarang. Sebentar. Teman-teman jangan buka sambil buka Google ya, apalagi kalau di device yang sama nanti bakal ke deteksi di sini ya. Nah, silakan kerjakan secara jujur. Oke, silakan ya, take your time.
Oke ya teman-teman ya, ini sebagian ada yang kelar, sebagian belum. Kita masih nungguin yang lain. Rata-rata kelas kita 62% ya teman-teman ya. I really hope that it could be like 75% ya. Kalau saya ngarapinnya sih 75% ya, paling minimal. Karena itu udah minimal banget tuh UKM. Again ya teman-teman, jangan cek-cek apapun. Karena di sini udah kedeteksi nih ada 4 kali percobaan nih ya. Ngelihat tab yang lain. Ini masih ada 1, 2, 3 peserta lagi. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lain kalau masih ada kesempatannya untuk perbaiki jawaban yang merah ini itu biasanya ada. Coba nanti diperbaiki dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke? Nanti bakal bahas juga beberapa soal di sini. Silakan ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman ya. Hmm. 64% dan coba dilihat ini. You bisa lihat layar saya. Ini ada percobaan cheating 10 kali nih. Tapi nggak usah kita spill deh ya. Kita langsung aja teman-teman. Kita lihat ya. Nilai yang paling tinggi siapa sih? Saya kepo nih. Siapa yang paling jago di kelas ini? Nilai paling tinggi itu di si Adinda. 88% nih. Adinda nih jago kayaknya nih ya. Adinda. Adinda yang mana? Ayo daerah Adinda. Yang mana nih orangnya Adinda? Oke. Kalau menurut Adinda ini gimana Adinda? Ini gampang nggak soalnya? Atau masih lumayan? Atau gimana Adinda? Oke ya, ada menit. Sorry Mister, tadi ada kendala dikit. Eh, soalnya sih lumayan ya, cuman butuh waktu untuk baca diulang-ulang aja gitu kayaknya.
Oke ya teman-teman ya. Sorry ini ada problem dengan device-nya. Oke ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di bawah 70 deh, ini saya turunin standar ya teman-teman ya. Teman-teman yang masih di bawah 70 coba nanti boleh dicek lagi ya. Nah, jadi kalau dari questionnya sebenarnya nggak ada yang cuma cuma berapa soal ya yang hijau yang benar-benar teman-teman tahu semua ya. Coba kita lihat yang merah ini teman-teman. Oh, ini tentang ini ya, tentang indirect indirect words ya. Mungkin next time deh kita bakal bahas ya. Mungkin teman-teman lupa atau gimana. Ini, nah ini cuma nanya doang teman-teman ya. Ini apa? Ini kalimat apaan? Kalimat ngasih pertolongan, nawarin pertolongan atau minta tolong gitu. Teman-teman coba dicek lagi nih ya. Nomor 9. Nomor 9 cuma nyusun kata teman-teman. Gampang banget ini. Kenapa teman-teman ada yang keliru? Ya. 19. Nah ini soal kita tadi. Ya. The meaning of quitters. Apa artinya? Sinonim. Ya. Nah. Quitters itu kan kayak orang-orang yang nyerah. Berarti yang paling cocok apa di sana? Jelas teman ya. Pengecut. Cowards ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, teman-teman berarti masih kurang banget dari vocabnya. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu ya, teman-teman ya. Harapan saya ke depannya, ya, vocabnya ditambah dan latihan yang tiap kali dikasih itu kalau ada kata-kata baru teman-teman catat semua. Oke? Nah, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman atau everything is clear? Clear ya harusnya teman-teman ya. Jadi materi kita udah tuntas hari ini. Untuk hari ini saya cukupkan karena saya ada jadwal lagi setelah ini. I think that's all ya for today. Thank you for having me. Sorry for any mistake and see you next time ya. Bye everyone. Good luck.